Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita awali dengan doa pembangunan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ratu Surga. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya, sebab Ia yang sudi Kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur 530. Nyanyian baru, angkatlah. Nyanyian baru, angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat pagi. Mengawali hari yang baru ini dengan penuh sukacita, kita mau bersyukur kepada Allah atas segala penyertaan, berkat dan anugerahnya
yang boleh kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Dan lewat Ekaristi Kudus ini kita juga ingin bersyukur bersama dengan Pastor Kosmas Kopongboro yang pada hari ini merayakan ulang tahunnya. Juga kita bersyukur bersama dengan Bapak Ayub Rakpe yang merayakan ulang tahunnya yang ke-46. Agar layak pantas perayaan kudus ini, perayaan syukur kita, mari di hadapan Allah kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya dan memohon rahmat pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berilah kiranya kami roh-Mu agar memahami dan mengalami bahwa kekuatan dan kedamaian terdapat pada nama Yesus Kristus Putra-Mu. Kami bersyukur bahwa kami senantiasa dituntun di dalam seluruh perjuangan hidup kami, dan semoga kami tetap dimampukan sebagaimana para rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu yang pada hari ini merayakan ulang tahunnya, Pastor Kosmas Kopongboro dan juga Bapak Ayub Rakpe. Dengan penuh kasih, Engkau telah menyertai mereka dalam seluruh kehidupan hingga pada saat ini. Terlebih bagi hamba-Mu Pastor Kosmas Kopong yang telah Engkau panggil untuk menjadi pelayan kepada umat-Mu. Semoga tetap Engkau memberikan semangat, kekuatan, dan kesehatan agar dapat melayani sesama lewat panggilan yang telah Engkau nyatakan baginya. Juga bagi Bapak Ayub Rakpe, semoga tetap bergembira dan berbahagia dalam seluruh pekerjaan dan tugasnya, juga dalam keluarga, agar dapat menjalaninya penuh dengan sukacita. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Pagi itu, kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa.
dan kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrem Mazmur tanggapan, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Refren, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Refren, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Refren, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Haleluya, 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 haleluya. Karena telah melihat aku engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil dan juga dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul yang kita dengarkan pada hari ini, keduanya berkisah tentang kesaksian akan Kristus yang bangkit, atau dalam bahasa Yohanes Pembaptis dalam kesaksiannya adalah sang anak yang berasal dari atas, yang telah melihat dan mengalami semuanya, yang kemudian memberikan kesaksian dan mewartakan yang dialami, yang sekaligus disaksikan oleh para rasul. Dan kemudian para rasul juga memberikan kesaksian sebagaimana yang sungguh telah mereka alami, yang telah mereka lihat. Dan itulah yang dikisahkan dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bagaimana para murid yang diperhadapkan pada situasi yang sulit ketika mereka mengajarkan apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat bersama dengan Yesus. Mereka mewartakan Yesus yang bangkit. Namun mereka diperhadapkan dengan mahkamah agama Yahudi, imam-imam besar, dan mereka ditegur, mereka dilarang, dan diperhadapkan pada pengadilan. Tetapi bahwa mereka tetap berkeras untuk melaksanakan pengajaran-pengajaran kepada orang-orang Israel yang ada di Yerusalem, dan dalam keyakinan bahwa mereka mengajarkan apa yang benar, yang berasal dari Allah, yakni Yesus yang bangkit. Dan dengan demikian semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Mereka meskipun berhadapan dengan tantangan yang sungguh luar biasa, mereka yakin, mereka percaya karena kebenaran yang mereka wartakan, maka Allah berpihak kepada mereka. Allah menuntun mereka sehingga apa yang disampaikan dapat dipercaya oleh orang yang mendengarkan, dan mereka yang memberi kesaksian tetap dituntun dan dilindungi oleh Allah, bahkan dari orang-orang yang senantiasa ingin agar mereka tidak mewartakan atau tidak memberi pengajaran atau tidak memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Nah, keyakinannya adalah bahwa Yesus yang telah turun dari surga, Sang Anak Allah, mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka, dan mereka mampu memberi kesaksian dan pewartaan. Dalam keyakinan para rasul seperti ini jugalah kiranya kita yang percaya atas pewartaan dan kesaksian para rasul juga mempunyai semangat, kekuatan dan keberanian dalam seluruh kehidupan kita untuk menjadi saksi Kristus yang telah bangkit. Semoga sabda Allah ini memberikan kita semangat dan kekuatan serta keberanian menuntun kita sepanjang hari ini
di dalam kehidupan kita, dalam tugas perutusan kita, terlebih di dalam kesaksian-kesaksian kita. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus lewat liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan, Ya Tuhan Allahku, puji syukur 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Hidup berjuang bagi-Mu dan bagi seluruh umat-Mu. Ku relakan, ku kurbankan keinginan diriku. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, berkatilah roti anggur ini dan perkenankanlah kami menikmati Roh Kudus. Dan terimalah juga syukur kami bersama dengan hamba-Mu, Bapak Ayub Rape dan Pastor Kosmas Kopong Boro yang merayakan ulang tahunnya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya, kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya, kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku, demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu.
Semoga tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang kita sambut memberikan kita kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari kita doakan doa perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Beremus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkat kebangkitan Yesus Engkau memulihkan kami bagi hidup abadi. Semoga rahmat Paskah semakin tampak dalam hidup kami dan memberi kami kekuatan untuk mencapai keselamatan kekal dan keberanian untuk memberi kesaksian dalam kehidupan kami tentang kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Kita nyanyikan Haleluya, puji syukur 526. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilebur. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya.